Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 32 sampai 35 dengan judul Selubung Hikmat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 32-35, Musa tampil sebagai figur sentral yang menjalankan perannya sebagai pengantara perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Setelah turun dari Gunung Sinai, Musa menyampaikan seluruh perintah Tuhan kepada umat, tanpa mengurangi satupun isi firman yang telah ia terima. Teks ini menegaskan integritas Musa sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat dalam menyampaikan kehendaknya. Namun, perjumpaan Musa yang terus-menerus dengan Tuhan mengakibatkan wajah Musa bercahaya. Wajahnya memantulkan kemuliaan Allah. Cahaya itu bukan sekedar fenomena fisik, melainkan tanda bahwa Musa telah mengalami hadirat Allah yang kudus dan hidup di bawah otoritasnya. Reaksi bangsa Israel terhadap wajah Musa menarik untuk diperhatikan. Ketakutan mereka yang dapat kita kembali baca dalam ayat 30 tidak muncul dalam memori kosong, namun dalam ingatan bersama akan peristiwa tragis yang dialami sebagai akibat dari penyembahan lembu emas. Ketika murka Allah menimpa sebagian umat. Dalam kondisi psikis yang rapuh itu, cahaya kemuliaan di wajah Musa justru dipahami sebagai ancaman, seolah-olah Allah kembali datang untuk menghakimi dan memusnahkan mereka. Musa menunjukkan kepekaannya sebagai hamba Tuhan. Ia memahami ketakutan mereka dan memilih untuk mengenakan selubung ketika berbicara kepada mereka. Tindakan ini bukanlah penolakan terhadap kemuliaan Allah, melainkan penyesuaian penuh hikmat agar firman Tuhan tetap dapat diterima dan dipahami. Musa menyadari bahwa kebenaran ilahi yang disampaikan tanpa empati dapat melukai, bukan membangun. Saudara, selubung Musa menjadi simbol penting tentang tanggung jawab sebagai pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani dipanggil bukan hanya untuk setia pada kebenaran, tetapi juga dengan bijaksana dalam cara menyampaikan kebenaran tersebut. Musa memelihara relasi antara Allah dengan Israel dalam bingkai ketaatan, kasih karunia, dan pertumbuhan iman yang bertahap. Melalui perikop ini kita belajar bahwa kepemimpinan rohani sejati tidak memaksakan kedewasaan iman yang belum sanggup ditanggung umat, baik dalam keluarga, gereja, maupun pelayanan. Pemimpin dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah, kasih yang memahami, menuntun, dan membangun. Firman Tuhan memang tajam, tetapi di tangan yang berhikmat, ketajaman itu menjadi alat penyembuhan dan pemulihan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selubung kebijaksanaan dan kerendahan hati masih saya kenakan saat berbicara tentang kebenaran Allah? Mari mintalah Roh Kudus membimbing kita untuk semakin bijaksana dalam menyampaikan kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang senantiasa mengingatkan kami akan berharganya kebijaksanaan di dalam menyampaikan kebenaran. Mari Allah tolong kami untuk kami bisa mengenakan selubung hikmat itu Tuhan, ketika kami menyampaikan kebenaran yang harus disampaikan untuk membangun, untuk kembali meneguhkan, untuk kembali menguatkan. Dan jika ada
Jika ada sikap-sikap yang tidak menunjukkan empati di dalam diri kami Tuhan, jika ada tujuan-tujuan yang salah Tuhan, mari terus murnikan hati kami. Sehingga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengajar Tuhan, sebagai apapun peran yang kami jalankan Tuhan, ketika kami menyampaikan kebenaran itu, kami bisa menyampaikannya dengan bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih, kami musrahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan hari ini juga biarlah Allah yang menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.